Masalah gaji, Bu. Oh, gaji. Sebenarnya gaji CPNS berapa sih, Bu? Sampai Ya, banyak yang mau daftar gitu. betul ya. Mungkin kalau disebutin pada kaget kali ya Pak Indra ya. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mari. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Indra, Sehat kabar ya? baik. Sehat, alhamdulillah. Pak Indra sehat? Sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah di tengah pandemi masih diberi kesehatan, Bu Mari. Alhamdulillah, betul. Makanya senang banget nih ketemu dengan Bu Mari. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Bu Mari. Ya, Karena Bu Mari ini terus terang sepertinya lagi banyak dicari. Ya, Bu waduh, Mari. dicari siapa ya? Tapi dicarinya ini positif loh, Bu. Ya, Artinya banyak yang orang ingin tahu, terutama terkait pendaftaran calon aparatur sipil negara. ya. Sekarang CASN. Kalau Ya, dulu betul. CPNS, Bu ya. Ya, betul. Oh. Kalau dulu hanya CPNS. Hmm. Kalau sekarang CASN karena ada dua, Oh. yaitu CPNS dengan PPPK. Jadi aparatur itu Ya, sekarang dibagi dua jenis. betul. Oke. Ada dua komponen. Ada dua komponen. Baik, Bu. Ini sebelum nanti bicara tentang seleksi penerimaan calon ASN ini, Ya. saya penasaran nih dengan sosok Bu Mari Waduh. sendiri. Saya Karena- biasa aja kayaknya. Karena saya dapat info kalau Bu Mari tuh justru besarnya di kampung halamannya di Tegal, Bu ya. Ya, betul. Bisa ceritakan nggak, Bu? Cerita. Ceritanya Bagaimana dari mana dulu? nih ya? Ya, SMA-nya Ibu Ya, di oke. bagaimana terus sampai kuliah lah. Ya. Jadi ya pertama saya juga sangat senang nih diundang Oke. di Terima podcast kasih, Bu. Korpri. Kemudian berbagi apa yang nanti bisa disampaikan tadi ya terkait CASN. Nah, kembali ke yang tadi terkait dengan saya. Nama lengkapnya mungkin tadi udah disebutkan ya, Ya. Mari Liziawati. Betul, saya lahir di Tegal. Saya Oke. lahir dan besar sampai SMA Di di Tegal. Tegal ya. Dari TK, SD itu di Kabupaten Tegal ya, rumah saya di Kabupaten, kemudian SMP-nya baru di Kota Tegal, kemudian SMA-nya di Kota Tegal di SMA Negeri 1 Tegal. Kapan tuh pindah ke Depok? Nah, baru setelah kuliah, ya, saya kuliah mendaftar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Oh, Baru di sini ya. Tahun? 1991. 91 Ya, sudah di Depok. Waktu itu masih di Salemba. Oh, di Salemba. Iya. Oke. Di Terus Salemba. Jadi 91 baru ya berangkat ke Jakarta, kos untuk kuliah di Salemba. jadi Gitu. tahun 91 Ibu kuliah kedokteran, lulus Betul. tahun berapa, Bu? Tahun 97 ya, karena kalau kuliah kedokteran kan 12 semester Oh nih. iya, luar 6 biasa tahun. Ibu ya. Jadi tahun 97 lulus dari FKUI. Dan selama kuliah di Salemba, Jakarta itu Ibu kos? Ya, kos. Nggak ada Betul. sanak famili? Enggak, kan sana family dekat sih enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi betul-betul mandiri? Mandiri. Wah, luar biasa. Bu Mari, Ibu akhirnya lulus atau sudah melalui tahapan, kalau dokter tuh ada apa sih? Kalau kuliah terus sekolah profesi lagi ya, Bu? Ya, jadi kalau di kedokteran itu pertama kita selama 4 tahun ya itu menjalani pendidikan sarjana kedokteran. Jadi lulus sarjana kedokteran itu di tahun 95. Nah, kemudian koas ya. Koas itu untuk mengambil profesi dokter umum selama 2 tahun. Jadi tahun 97 lulus sebagai dokter umum. Nah, lulus dokter umum, Ibu langsung jadi pegawai negeri? Belum. Belum? Sempat praktek? Pada waktu tahun itu, tahun 97 itu dokter itu masih diwajibkan untuk mengikuti PTT. Oh, Ya, PTT. pegawai tidak tetap. Jadi itu harus dijalani pengabdian menjalani PTT. Dulu Jadi, PTT-nya biasanya di ke daerah-daerah gitu, ya, pelosok ya. itu sesuai dengan
kita daftarnya kemana sih sebenarnya. Jadi keinginan kita juga kita mau daftar di mana. Tapi kalau mau penempatannya cepat ya memang ke luar Jawa. Jadi karena saya daftarnya di Jawa Tengah, maka saya punya waktu 1 tahun menunggu untuk penempatan. Ngantri. Jadi 97 saya lulus, 98 saya baru dapat penempatan sebagai dokter PTT. Jadi selama 1 tahun itu 97 sampai 98 ya saya praktek-praktek di klinik gitu. Oke. Terus ada lamaran. Ya, kita dari CPNS tuh. ya dari awal lulus itu. Oh, dari awal lulus kita sudah langsung mendaftar ke Kementerian Kesehatan. Oh, gitu. Iya. Dari awal lulus sudah langsung kita. Jadi belum pernah kerja atau kerja di swasta gitu ya, dokternya ya. Ya klinik itu. Klinik aja ya. Klinik, ya. Oh, sendiri tuh ya, Bu ya. Klinik kita. Tapi Bu, kalau tadi ngeliat perjalanan Ibu di Salemba sendiri, terus mandiri lah ya, kuliah segala macam sampai PTT, itu kan perjalanan yang panjang. Tentu di balik perjalanan itu ada sosok dong yang bisa menguatkan Ibu sampai berhasil lulus kedokteran. Gak mudah loh. Tadi waktunya aja lumayan lama untuk sekolah kedokteran. Betul, ini kira-kira sosok atau figur siapa yang membuat Ibu kuat untuk menjadi lulus? Ya, betul. Gini Pak Indra, saya mau cerita sedikit boleh ya? Boleh. Silakan Bu. Jadi saya ini dibesarkan dari keluarga pedagang. Oh, ya pedagang. Kemudian bapak saya sudah meninggal dunia waktu saya kelas 1 SMA. Oke. Jadi ya kalau ditanya siapa sosok yang paling membuat saya seperti ini ya, pada saat itu ya ibu saya. Oh, ibu saya orang yang sangat hebat ya. Saya 9 bersaudara. Pada saat bapak saya meninggal itu kakak saya dan adik saya semuanya itu belum ada yang menikah ya. Kemudian baru 1 orang, kakak saya yang pertama yang lulus kuliah, jadi kakak saya yang kedua dan seluruh adiknya gitu semua sedang sekolah ya, masih sekolah. Jadi ibu saya yang betul-betul ya bisa mengasuh, mendidik, membiayai kami. Oke. Gitu. Oke Bu, menarik nih. Ibu tadi 9 bersaudara. Iya, Ibu betul. anak keberapa Bu? Anak ke-6. Anak ke-6. Pak, berarti tengah-tengah tuh Bu. Ya. Ya. Tapi Bu Mari, tadi sosok Ibu yang menguatkan Ibu, mengantarkan Ibu menjadi seorang dokter untuk kerja keras segala macam. Saya pengen tahu pesan apa yang paling Ibu ingat dari Ibu, dari orang tua Ibu? Ya kalau orang tua sih sebenarnya sederhana mungkin ya. Jadi pengen anaknya itu sukses, anaknya itu bisa berhasil di dalam pendidikan gitu. Jadi tidak banyak menuntut sih sebenarnya, tapi mungkin ya alhamdulillah ya kita ya saya dengan saudara saya itu mungkin ngerasa ya nikmat yang begitu besar yang diberikan dari Allah kepada kita ya, berusaha sedapat mungkin kita manfaatkan ya, kita syukuri ya dengan sebaik-baiknya. Gitu aja sih Pak Endra. Jadi ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua Bu ya? Iya. Oke, alhamdulillah makanya sampai dengan sekarang dokter. Dan satu hal lagi nih Bu, Ibu bisa sekarang justru perjuangan yang panjang dan pada akhirnya sekarang harus membagi tugas. Selain dokter juga, karena saya dengar Ibu masih buka klinik Bu ya? Kalau sekarang enggak Pak Endra. Oh udah enggak ya? Enggak. Oke. Ya. Tapi sekarang menekuni bidang yang lain di masalah administrasi ya Bu ya? Ya. Oke. Dan ini perlu penyesuaian yang begitu lama Bu untuk itu? Alhamdulillah sih, saya merasakan sih enggak ya. Jadi ya memang kalau ngelihat kan gelar saya dokter, tapi saya sekarang di BKPSDM menangani kepegawaian. Mungkin di awal pada saat saya ditempatkan di kepegawaian ya banyak yang heran mungkin ya, kaget gitu kan. Ini ada dokter umum tapi masuk di kepegawaian.
Ya, karena kita kan sebagai PNS harus siap ditempatkan Betul, di mana betul, saja, harus siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, harus segera bisa beradaptasi, mempelajari sesuatu yang baru. Ya, jadi pada waktu itu ya saya memang harus belajar nih ya tentang administrasi, tentang kepegawaian. Ya mungkin penyesuaiannya berapa? 3 bulan mungkin ya, 3 bulan ya. Dari awal mungkin lingkungan saya di kesehatan, kemudian masuk ke kepegawaian. Setelah itu ya alhamdulillah menikmati aja sih Pak Indra. Berjalan aja ya. Ya, betul. Jadi intinya kalau aparatur itu harus siap ya Bu. Betul. Apapun latar belakang pendidikannya, Ya, kita harus laksanakan. ya, Karena bagian dari tugas negara. betul. Segala Bu, sesuatu bisa dipelajari ya Pak Indra. betul. Kalau kita nggak bisa, kalau pemerintahan itu kan generalis, Ya. yang spesialis Bu ya. Ya. Jadi nggak bisa spesialis saja, karena semua urusan ditangani oleh pemerintah. Betul. Makanya insan aparatur harus siap gitu Bu ya. Ya. Bu, baru nih kita mau ngomongin nih masalah penerimaan atau seleksi CASN tadi Ya, yang oke. sudah disebut-sebut. Gimana sih Bu kabarnya terkait masalah itu? Terkait masalah seleksi, Seleksi sudah sejauh CASN mana ya. sih tahapannya? Ya. Iya. Jadi seleksi CASN ini, mungkin ini info buat semuanya, saat ini sedang pada masa pengumuman pasca sanggah. Ya. Ya, jadi seleksi CASN ini sudah dimulai dari 30 Juni. 30 Juni. Ya, 30 Juni 2021 itu sudah kita umumkan Oke. adanya seleksi CASN untuk pemerintah Kota Depok. Nah, kemudian ada pendaftaran ya, setelah diumumkan, kemudian kan ada masa pendaftaran itu dari 1 Juli sampai 26 Juli. Oke. Nah, setelah itu ditutup pendaftaran 26 Juli, kemudian ada seleksi administrasi ya Iya. di situ. Seleksi administrasi, kemudian diumumkan tanggal 10 Agustus kemarin. Kemudian ada masa sanggah. Oke. Ya, masa sanggah itu untuk para pelamar CASN yang tidak lolos administrasi tapi mereka merasa berkasnya lengkap, berkasnya benar. Nah, silahkan lakukan sanggah, diberi waktu 3 hari sanggah. Nah, kemudian tanggal 15 kemarin, 15 Agustus ini seharusnya sudah pengumuman pasca sanggah, tapi karena kemarin ada perbaikan di aplikasi CASN, sehingga insya Allah hari ini ada Jadi, pengumuman pasca sanggah. Seleksi sekarang tuh ada istilah masa sanggah ya Bu ya? Ya, ya. Dan itu masa sanggah itu atau sanggahan nih, itu kan disampaikan melalui tertulis atau disampaikan melalui aplikasi tadi? Ya, lewat aplikasi Pak Indra. Oh, ya, oke. jadi masing-masing pelamar itu kan punya akun Oke. di SSCASN. Jadi dia melalui akun itu dia lakukan sanggah. Dia sebutkan apa alasan-alasannya kenapa dia merasa dia berkasnya lengkap, berkasnya benar, seharusnya dilulus. Nah, disebutkan di situ. Nah, nanti kita instansi panitia di instansi melakukan verifikasi lagi. Betul tidak apa yang disampaikan oleh pelamar ini gitu. Kita cek lagi. Jadi sekarang tuh luar biasa ya. Ya. Jadi benar-benar era keterbukaan. Ya. Orang diberikan kesempatan untuk Ya. sanggah. Tapi tentu bicara masalah sanggah, ini kan nanti ada materinya apa sih yang diujikan. Tapi sebelum ke sana Bu, saya pengen tahu berapa sih jumlah yang daftar? Nah, ini saya sambil ngelihat dulu. Ya silakan Nah, Bu. jumlah yang daftar kemarin itu totalnya 9.616. Itu untuk Kota Depok. Iya. Jumlah CASN ya yang mendaftar 9.116 pelamar. Itu dari atau 9.000 itu memperebutkan berapa formasi? Nah, formasi kita untuk tahun ini 526. 526. Ya. 526. Nah, itu terbagi kan? Iya. Ada formasi CPNS dan ada formasi P3K atau PPPK. Nah, formasi CPNS-nya ini 182, formasi PPPK-nya 334.
334. 344. Maaf. Jadi sekarang 344. lebih banyak formasinya untuk PPPK. PPPK. Betul. Boleh tahu gak Bu, kenapa kok Depok malah banyak milih PPPK-nya? Nah, ini sebenarnya kan memang sudah kebijakan pusat nih Pak Indra. Oh, Ya, pusat dari pusat yang itu menentukan. memang mendorong ya supaya diperbanyak PPPK. Karena apa? Karena ASN itu kan profesi ini. Oke. Profesi. Jadi mestinya banyak didorong untuk jabatan fungsional. Nah, syarat dari PPPK itu adalah jabatan fungsional. Jadi kalau di PPPK semua adalah jabatan fungsional. Di PPK. Ya, nggak ada jabatan administrasi, nggak ada pelaksana. Tapi menarik, kalau dulu kan model hanya PNS dan CPNS. Ya. Tidak ada PPPK ya Bu ya. Ya. Nah sekarang ada muncul PPK. Ini hak dan kewajibannya sama nggak sih Bu dengan PNS? Sebenarnya sama. Ya, di Undang-Undang ASN, Undang-Undang 5 tahun 2014 itu kan disebutkan. Ya, jadi secara umum ya ASN itu punya hak dan kewajiban yang sama antara PPPK maupun PNS. Jadi bisa menjabat juga ya? Ya Di ada struktural. jabatan-jabatan tertentu. Oke. Ya, nah, sudah diatur ya. Jadi ada jabatan yang memang bisa diduduki oleh PPPK, tapi ada jabatan yang hanya bisa diduduki oleh PNS. Ada. Jadi ada jenjang karir bagi PPK Ya, sekarang. betul. Luar biasa Bu ya. Ya. Jadi sekarang mau daftar PNS-nya atau PPK-nya sebetulnya sama secara hak dan kewajiban. Ya. hak dan Yang kewajiban membedakan sama. apa Bu? Yang membedakan tuh kalau PNS dapat pensiun, PPPK tidak dapat pensiun. Itu saja. Oh. Ya, secara umum itu. Secara umum tapi ya. hak dan kewajiban ada sama ya. Dan tadi jenjang karirnya tadi memang ada yang sudah jelas. Iya. Ada jabatan-jabatan yang memang hanya bisa diduduki oleh PNS dan ada juga yang bisa diduduki oleh PPPK. Yang jelas PPPK itu bisa menduduki jabatan fungsional, tapi untuk jabatan struktural itu PNS. Tapi jabatan struktural tertentu yang justru jabatan struktural JPT, Madya dan Utama itu bisa oleh PPPK. Eselon 2 berarti. Eselon 2 JPT Pratama. JPT Ya, pertama. itu yang Madya eselon 1. Oh, eselon 1. Ya, jadi Madya yang utama justru bisa oleh PPPK ya kan. Karena dianggap PPPK adalah para profesional. Masa kerjanya pun sama dengan PNS untuk PPK. Kalau PPPK itu dia lebih longgar persyaratan untuk diterimanya. Oh. Jadi kalau CPNS itu syaratnya kan maksimal umur 35. Iya. Tapi kalau PPPK maksimal umur 1 tahun sebelum pensiun. Oh. Gitu. begitu. Jadi kalau misalnya kita melamar di jabatan fungsional ahli jenjang ahli pertama itu kan pensiunnya umur 60. Iya. Maka kalau dia umur 59 dia masih boleh mendaftar. Masih boleh ya? Ya. 1 tahun sebelumnya. Ya, kalau dia mendaftar pada jabatan fungsional jenjang keterampilan Iya. itu kan pensiunnya umur 58. Maka dia umur 57 maksimal boleh mendaftar. Oh, gitu. 57 masih bisa mendaftar ya Ya. Bu ya. Terus tadi ngobrolin PPK, ngobrolin formasi ASN. Ya. Tentu yang jadi penasaran nih Bu Mari, itu tesnya apa aja sih? Nah, ini tesnya nanti berbeda antara CPNS dengan PPPK. Kalau CPNS itu setelah selesai seleksi administrasi ada 2 kali tesnya. Yang pertama adalah SKD, seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi dasar. Ya, setelah itu ya dinyatakan lulus, ya ada 1 tahapan lagi seleksi kompetensi bidang. Apa SKB. bedanya Bu? Nah, kalau SKD itu semua sama ya, jadi dia kan dasar. Nanti ada Jadi apapun ininya. latar belakang pendidikannya, maka disebut punya tes yang sama SKD. Ya. Dia Jadi mau secara- dokter, ya, mau insinyur, betul. sama ya. Sama, Oke. asal jenjangnya sama, jenjang misalnya tadi
jabatan fungsionalnya ahli pertama ya SKD-nya sama, jabatan fungsionalnya keterampilan ya sama. Jadi intinya S1 dengan D3 itu sama walaupun masing-masing ya, maksudnya nanti S1 dengan latar belakang yang berbeda pun sama. Nanti yang dilihat adalah tes kompetensi dasarnya, artinya betul. sama semua. Minimal CPNS atau CASN itu harus punya kompetensi yang sama. Ya. Oke. Kalau kompetensi bidang sesuai dengan jurusan. Betul, sesuai dengan formasi tadi. Jadi kalau formasinya dokter ya dia akan dapat soal-soal yang terkait dengan profesinya gitu. Selain TKD, tes kompetisi bidang. Setelah lulus atau ada gak sih Bu tes fisik? Oh enggak ada ya? Nanti sebentar, tadi kan baru tes untuk CPNS tuh yang dua kali itu ya. Nah untuk PPPK itu hanya satu tesnya, satu. Ya hanya seleksi kompetensi. Nggak ada kompetensi bidang? Nggak ada dasar dan bidang, nggak ada. Oh pokoknya kompetensi saja. Makanya tadi PPPK lebih mudah Ibu bilang ya. Ya lebih, ya mungkin dianggap PPPK ini kan syaratnya adalah sudah 3 tahun dia melaksanakan tugas sesuai dengan bidang yang dilamar. Jadi dianggap lebih berpengalaman. Ya, jadi dianggap dia sudah punya pengalaman. Nah kalau CPNS ini kan yang nggak punya pengalaman, yang fresh graduate juga bisa daftar. Tapi kalau PPPK nggak bisa, minimal sudah punya pengalaman bekerja. Kalau misalnya dia ngelamar formasi perawat, ya minimal perawat itu sudah 3 tahun bekerja sebagai perawat. Nah, makanya dianggap dia sudah profesional lah gitu. Tadi tidak ada namanya tes fisik. Nggak ada, iya Pak Indra. Tes kesehatan bagaimana Bu? Nah, tes kesehatan itu nanti ketika sudah diterima sebagai CPNS, nah itu baru nanti ada 2 persyaratan untuk bisa diangkat menjadi PNS. Harus melalui tes kesehatan. Nah, salah satunya tes kesehatan. Satunya lagi? Satu lagi lulus Latsar. Sekarang namanya Latsar ya. Latsar ya. Dulu namanya dasar. Latihan dasar. Dulu namanya apa Pak Indra? Prajab ya. Prajabatannya. Ya, oh, sekarang diganti latihan dasar. Jadi itu wajib lulus. Nah, selama dia menjadi CPNS nih, ketika udah lulus diterima, dia jadi CPNS, maka 2 tadi dia harus jalani. Sepanjang atau selama ini ada nggak yang tidak lulus tes kesehatan Bu? Atau tes Latsar? Kalau selama yang sudah dengan metode CAT ini, alhamdulillah sih nggak ada Pak Indra. Nggak ada ya? Ya, semua sudah bisa lulus Latsar dan juga lulus tes kesehatan. Rangkaian tadi Bu, itu kan panjang tuh, pengumuman segala macam, itu sampai nanti diterima, itu butuh waktu berapa lama? Nah, ini kita nggak bisa pastikan kalau untuk kondisi saat ini Pak Indra, karena sekarang kondisi pandemi. Nah, berbeda dengan waktu sebelum pandemi, kita sudah bisa bikin jadwal secara lebih lebih akurat lah gitu. Tapi ketika kondisi pandemi seperti ini, ya ini kita juga menunggu info dari BKN. Gitu. Jadi setelah pengumuman Pascasanggah, kita belum tahu lagi nih, banyak kan yang tanya juga ke saya, kapan Bu nanti SKD-nya? Ya saya sampaikan kita belum tahu, karena dari BKN sendiri belum memberikan jadwal. Gitu. Jadi semuanya ini sebetulnya kalau dulu penerimaan panitianya di pemerintah masing-masing Bu ya. Nah sekarang ternyata di pusat. Nah jadi semuanya ketentuan itu menunggu arahan dari pusat. Begitu ya Bu ya. Ya, jadi sejak penerimaan sebelumnya kan CPNS ya. CPNS itu secara CAT, secara computerized itu semuanya sudah dilaksanakan oleh BKN pusat. Oleh BKN pusat. Jadi jadwal-jadwal pelaksanaan SKD, SKB itu semuanya juga sudah dijadwalkan dari BKN. Termasuk tadi formasi semua ditentukan oleh pusat Bu ya. Nah, kalau formasi itu kita memberikan usulan dulu Pak Indra. Usulan. Ya, jadi daerah, instansi kabupaten kota atau instansi lainnya itu membuat usulan
usulannya ke Menpan RB. Hmm. Nah, kita juga sama, kita Depok juga dengan kondisi saat ini kan jumlah PNS kita yang masih sedikit, tetapi kebutuhan pegawai kita cukup banyak, kita sebenarnya pengen mendapat formasinya yang cukup banyak ya, walaupun kita juga harus melihat kemampuan dari anggaran kita. Jadi kemarin sebenarnya kita mengusulkan formasi CASN itu sebanyak 670 ke Menpan RB. Ya, tetapi yang disetujui 526 gitu. Panjang banget ceritanya tadi, betul. Bu. Tapi gini, Bu. Dari cerita yang panjang itu, kita juga pengen tahu nih, Bu. Tentu Ibu kan sekarang sudah jadi PNS. Pernah melalui tahapan itu juga, atau paling tidak sekarang menjadi orang yang paling dicari tadi menurut saya terkait masalah kebijakan ini, penerimaan. Boleh dong, Bu, cerita triknya, caranya untuk kita punya peluang yang besar untuk diterima jadi PNS. Gimana sih, Bu, trik dan triknya? Trik jitunya lah. Jitu ya. Memang kondisinya berbeda pada saat dulu ya saya mengikuti seleksi CPNS. Nah, saat ini untuk seleksi CPNS, ini saya bacakan ya. Nah, ini untuk tes SKD itu ada 3 materi soal. 3? Ya, 3 materi soal. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan atau TWK. Ya, tes wawasan kebangsaan. Ini tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara. Terkait Pancasila. Nah, itu tuh ada di soal-soal TWK. Nah, kemudian yang kedua, tes inteligensia umum. Itu apa tuh, TIU. inteligensia umum? Nah, ini untuk menilai penguasaan pengetahuan, kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, analitis, terus kemampuan numerik, kemampuan figural. Nah, ini ada 3 itu. Tunggu, Bu. Itu kan bahasanya tuh tadi numerik segala macam. Contohin aja deh, Bu. Kalau numerik angka-angka ya. Contohin aja sih, contohnya inteligensi umum kayak tes tes IQ kali ya. Oh, tes IQ. Nah, gitu tuh. Jadi ada suruh gambar-gambar gitu, ada titik disuruh gambar. Nggak sampai gambar, itu kan nanti ininya kan pilihan aja. Pilihan aja. Ya. Jadi inteligensia umum itu sifatnya lebih kepada tes potensial akademik lah. Potensial mungkin. akademik ya. Terus lanjut, Bu, selain TWK, terusnya tes apa? Ada satu lagi, tes karakteristik pribadi, TKP. Itu menilai penguasaan pengetahuan kemampuan tentang pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, anti radikalisme. Nah, ini tes-tesnya seperti itu. Jadi ada tiga kelompok ya. Tiga kelompok tes. TWK ya, tadi wawasan kebangsaan, TIU inteligensia umum, ini yang tes potensial akademik tadi ya, dan yang TKP tes karakteristik pribadi. Nah, itu isi dari SKD, seleksi kompetensi dasar. Sedangkan kompetensi bidang. Nah, kompetensi basic itu udah masing-masing. Kalau dokter formasi. Tesnya masalah kedokteran. Ya, gitu aja. Siap. Menarik sekali, Bu. Kalau begitu nanti nih, Bu, kalau udah bicara panjang lebar kayak gitu, kan tinggal pengumuman tes nih. Ya. Nanti masyarakat yang sudah daftar nih bisa lihatnya di mana, Bu? Nah, kita umumkan di website BKPSDM, itu ada. Depok. Ya, bkpsdm.depok.go.id. Dan waktunya belum bisa ditentukan. Untuk pengumuman pasca sanggah, insya Allah nih hari ini pengumuman. Oh, hari ini. Ya, nah, jangan lupa nih teman-teman yang mendaftar, Bu ya. Supaya bisa dilihat, sudah mulai bisa dilihat ya. Bu, ini seru banget nih bicara masalah penerimaan atau seleksi ini. Cuman ada yang selalu bertanya dan bahkan ini menjadi pertanyaan semua orang. Sebetulnya ini bayar nggak sih, Bu?
Wah, ini Pak Endra ya, ini yang kadang-kadang kita juga masih ada yang bertanya seperti Oke. itu. Ya, jadi untuk seleksi CASN ini gratis. Gratis, Bu, ya? Tidak dipungut biaya. Jadi kalau ada yang menawarkan atau mengiming-imingi gitu ya, bisa meloloskan dengan sejumlah uang, nah itu oknum. Oknum, Bu, ya? Ya, karena kita nggak bisa. Ini kan sudah computerized, Pak Endra. Jadi ketika seleksi nanti, ini para pelamar melaksanakan seleksi, apakah itu SKD atau SKB, itu sudah tampil di layar monitor komputer, Jadi itu bisa dilihat. sama sekali tidak ada bayar apapun. Iya. Clear, Bu, Jadi, ya? Betul. Ya, Alhamdulillah. kadang-kadang memang masih ada, Bu, nitip dong, Bu, gitu. Oh, gitu masih ada, Bu, ya? Masih. Tergoda gak tuh, Bu? Ya kan kita juga nggak bisa membantu ya. Nggak bisa gitu ya? membantu, saya sampaikan apa adanya. Oh, gitu. Ini kita sudah dengan sistem computerized dan panitianya juga BKN pusat, kita hanya memfasilitasi di daerah, jadi kita tidak bisa Jadi membantu. untuk semua masyarakat yang melamar jangan coba-coba ya, Bu, ya. Ya, pokoknya Untuk- ya belajar aja, belajar aja ya. berdoa, ya kan. Itu Doa, kuncinya, jaga doa. kesehatan kan Pak Jaga- Indra tadi ya, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan karena kondisi seperti ini. Jadi pada saat tes badan kita fit ya, jadi kita bisa konsentrasi penuh. Oke. Kemudian ya tadi sudah belajar, sudah berdoa ya, insya Allah lah mudah-mudahan berhasil. Nah, tadi dijamin tidak ada yang namanya bayar membayar. Betul. Udah free. Oke. Lalu tentu teman-teman ini nyatakan lulus akan masuk dong sebagai PNS Kota Depok atau sebagai aparatur. Nah, ini sering juga nih untuk penempatan. Kadang suka ada di kota-kota kan nih, tempat basah, nih tempat kering. Nah, untuk penempatan itu kira-kira nanti penempatannya, nih anak pejabat ditaruh di sini nih, Oh, tempat ya, basah. ya, ya, ya. Ini punya kenalan sini, itu begitu nggak sih, Bu? Tempat kering gitu. Ya. Gimana, Bu? Ya, jadi gini, untuk seleksi CASN Ya. ya sudah mungkin dua kali penerimaan CASN ini, pembukaan formasinya itu sudah apa namanya ya, sudah spesifik Pak Indra. Jadi Oh. kalau formasinya misalnya pengelola keuangan, itu sudah disebutkan unit terkecilnya. Jadi unit terkecil itu kalau di organisasi staf dia misalkan ada di seksi apa gitu ya? Betul. Jadi memang kepala dinas atau apapun itu tidak bisa merubah ya? tidak bisa. Itu Oke. memang sudah di situ. Itulah kenapa kita fungsinya ya Anjap ABK ya, kemudian ada budgeting. Jadi kita sudah melihat itu, di mana sih kebutuhan pegawai ya, di jabatan apa, di unit mana. Nah, itu yang kemudian kita usulkan untuk pembukaan formasi CPNS maupun P3K. Jadi pelamar juga sudah milih nih Pak Endra. Misalnya dia punya ijazah D3 manajemen keuangan. Nah, dia bisa ngelamar menjadi pengelola keuangan nih, jabatan pengelola keuangan. Nah, pengelola keuangan kan banyak dibuka formasinya. Ada yang di kecamatan, ada yang di kelurahan, ada yang perangkat daerah. Nah, dia pelamar ini udah langsung, saya mau melamar pengelola keuangan di Kelurahan Abadi Jaya misalnya. Jadi sudah di Sejak situ. melamar, Sejak melamar. formasi itu sudah ada tulisan. Betul, sudah. Di sini, Iya, nanti begitu lulus udah nggak bisa kemana-mana lagi. iya. Jelas kalau begitu, Bu. Karena nanti SK-nya juga munculnya sesuai dengan formasi. Oke, jadi benar-benar seleksinya gratis, Ya, penempatannya profesional. betul. Bu, Insya ya? Allah seperti itu. Insya Allah. Kita Ya. udah panjang lebar cerita tadi masalah proses melamar CPNS, Betul. tesnya tes apa saja, Ya. terus sampai segala macam lah. Tapi ada satu hal yang ini rasanya juga pengen orang tahu nih, Bu. Ya, apa tuh? Masyarakat tahu. Sebetulnya gaji CPNS berapa, Bu? Kok Oh. banyak yang mau daftar? Ya, ya. Nah, ini menarik nih Pak Indra. Ya, Ya, karena dengan formasi 526 Ya. yang lamar sampai 9.116 ini
ada apa ini ya, Ya, sebenarnya yang betul. mereka cari ya. Ya, gajinya jangan-jangan ratusan juta atau Weh, gimana? kayaknya mau semua itu Pak Indra gitu kalau ya? segitu. Ya jadi kalau CPNS itu gajinya 80% dari PNS Dari sesuai PNS. dengan golongannya Pak Oke. Indra. Jadi kalau dia S1 maka golongan 3A. 3A. Kalau dia D3 berarti golongan 2C. Berarti sesuai dengan latar belakang pendidikan. Betul. Oke. Nah, kalau gaji CPNS untuk golongan 2C, nah simak baik-baik nih. Sebesar 1.750.000-an. Diulang Bu, diulang. Perlu diulang lagi Iya, ya. iya, diulang coba Bu. Iya. Berapa sih? Gaji CPNS golongan 2C ini yang Oke. D3 ya. D3 1.753.840. Itu 1,7. lengkap banget. Betul. 1,7 D3. D3. Itu Ibu nggak salah lihat. Enggak. Ini Enggak ya? sudah sesuai dengan PP-nya tentang gaji. Oke. Selain angka 1,7 gaji untuk calon pegawai negeri sipil golongan 2C, kalau yang S1-nya Kalau Bu? yang S1 golongan 3A. Iya. Nah, gajinya 1.985.360. Beda 200.000. Betul. Sekolahnya D3, S1 beda setahun. Ya, Gajinya beda 200.000 ya Bu ya? betul. Oh gitu. Tapi Ya, Bu, ini kalau dilihat gaji, tentu orang akan bertanya-tanya apa benar sih gitu kan? Tadi Ibu udah jawabkan ini ada loh aturannya ya, gitu kan. itu gaji pokoknya ya Pak Indra. Nah, ini saya mau jadi- tanya, betul. ada yang samping-sampingnya tuh Bu? Jadi kalau di PNS, di CPNS itu kita ada gaji pokok. Itu yang tadi saya sebutkan itu gaji pokok, itu sudah ada peraturan pemerintahnya, PP-nya, gajinya segitu. Nanti ada tunjangan-tunjangan. Ya, ada tunjangan keluarga, ada Oh, tunjangan jabatan, ada. Nah, di luar itu pemerintah daerah juga memberikan TPP namanya Pak Indra nih. tunjangan juga. TPP itu namanya tambahan penghasilan pegawai. Jadi aparatur tuh banyak ditunjang ya Bu? Iya ya. Dari pusat ditunjang, dari daerah ditunjang, Ya. kokoh lah dia ya, Ya, walaupun alhamdulillah. kecil ya. Walaupun Oke. kecil. Tadi Tunjangan kan- apa aja Bu? Ya, yang tadi saya sebutkan kan gaji pokok. Ya. Nah, ini ada tunjangan keluarga, ya ada kalau dia PNS perempuan berarti ada tunjangan suami, ada tunjangan anak. Kalau dia PNS laki-laki ada tunjangan istri, ada tunjangan anak. Oke. Nah, di luar itu juga ada tunjangan jabatan Pak Endra nanti yang ditambahkan di gajinya itu, di gaji pokoknya. Nah, selain itu dari pemerintah daerah juga memberikan namanya TPP, TPP apa tuh Bu? tambahan penghasilan pegawai. Tambahan penghasilan Ya, pegawai. atau kadang-kadang disebut tunjangan kinerja atau tunjangan daerah, ya, tapi kita menyebutnya TPP. Banyak ya Bu ya Tambahan tunjangannya ya. penghasilan pegawai. Alhamdulillah. Pusat nunjang, daerah nunjang. Ya, Jadi semuanya nunjang. Betul. Gitu Bu ya. Bu, sebetulnya kalau boleh tahu nih, itu kan Ibu bawa catatan tuh. iya. Itu gaji atau tunjangan TPP untuk yang S1 dari pemerintah daerah Kota Depok dikasih berapa sih Bu? Nah, untuk saat ini memang kita memberikan TPP untuk CPNS berdasarkan golongan, Oke. ya. Untuk golongan 3 itu TPP sebesar kurang lebih 2,7 juta. 2,7. Ya, untuk yang D3 atau golongan 2 itu TPP CPNS sekitar 2,4. 2,4. Betul. Ini gaji 1,9 S1. TPP 2,7. 7. Ya, Gabung-gabung besar juga Bu. lumayan. Ini nanti Alhamdulillah. dikasih full sudah pasti atau ada istilahnya kalau nggak rajin nggak bisa dong. Ya, Atau gimana tuh Bu? ya. Jadi kalau gaji itu memang full, Pak. Full Ya, yang gaji 1,7. Ya, itu yang gaji pokok Oke. dengan tunjangan, nanti ada tunjangan keluarga, ada tunjangan jabatan, itu
full ya, setiap bulannya, setiap tanggal 1 itu pasti dibayarkan. Itu yang gaji ya. Nah, untuk TPP itu kan berdasarkan disiplin dan kinerja. Jadi Ya, belum tentu dapat segitu. belum tentu dapat full. Jadi kita harus melihat nih kedisiplinannya si pegawai. Apakah pernah tidak masuk tanpa keterangan? Oke. Apakah dia melaksanakan pekerjaan dengan baik? Ya, bagaimana kinerjanya? Laporan kinerjanya Jadi bagaimana? jangan coba-coba, males potong. Betul, nanti Oh. ada perhitungannya. Ya, ada komponen disiplin dan komponen kinerjanya. Luar biasa, Kota Depok ngasih TPP besar. Tapi juga harus dipertanggungjawabkan Bu ya, Ya. dengan kinerja. Pertanyaan selanjutnya, ini penasaran juga sebetulnya. Banyak yang kita pilih, tes kompetensinya tadi udah berlapis-lapis. Betul. Sebenarnya yang diharapkan karakter CPNS atau CASN seperti apa sih oleh Kota Depok? Ya, jadi diharapkan kita mendapatkan SDM yang terbaik ya Pak Endra, SDM yang unggul, SDM yang secara kualitas itu memang sudah bagus kan ya, dengan sudah melewati berbagai seleksi ini. Kemudian nantinya ya diharapkan ya pegawai yang tadi profesional, bertanggung jawab, berintegritas, dan ya mengabdi kepada masyarakat. Ini Nah, kalau dengar jawaban ini jawaban aturan semua tuh Bu. betul ya. Kita pengen gini, kalau misalkan nanti Ibu misalkan masuk atau calon pegawai negeri masuk, apa sih yang diharapkan dari BKPSDM? Dia sikapnya. Misalkan ya mereka atau teman-teman nanti yang masuk ini untuk masalah contohnya masalah kreativitas. Artinya misalkan nggak perlu lah misalkan didorong-dorong oleh pimpinan tapi punya ide dengan sendirinya. Betul. Apakah seperti itu Bu? Ya, Pak Indra, sekarang itu memang ya dengan adanya latsar ini ya, pelatihan dasar. Ini CPNS juga dituntut untuk punya ide-ide, inovasi, kreativitas. Jadi di latsar itu ada namanya aktualisasi diri. Jadi mereka harus bikin apa ya? Proyek perubahan, ya seperti inovasi. semacam proyek perubahan gitu. Oh, Jadi oke. dia mau bikin apa sih untuk unit kerjanya? Nah, nanti dia aktualisasikan itu, diimplementasikan yang dia Jadi nggak akan bisa jadi. males-males lagi tuh ya. Iya, betul. Masuk sebagai PNS, udah santai, Ya. udah diterima gitu kan. Ya, Dia harus menunjukkan kinerjanya, Betul. harus kreatif, betul. harus punya prakarsanya sendiri, Betul. gitu Ibu ya. Ya, betul. Luar biasa. Bu Mari, ini pertanyaan terakhir nih. Ya, Pertanyaan terakhir, dan ini di luar konteks dari CPNS CANS. ya. Ini Boleh. justru ke Ibu sendiri. Ya. Ibu sebagai seorang pejabat, sekarang sekretaris Bu ya. Ya, Sekretaris BKPSDM. betul. Kita pengen dengar nih dari Bu Mari. Punya nggak ide untuk Kota Depok agar lebih baik? Terserah, nggak harus di BKPSDM. Misalkan Ibu masalah kesehatan, masalah lalu lintas, masalah persampahan, terserah Ibu. Tapi saya atau kami ini ingin mendengar apa sih konsep Ibu untuk Kota Depok lebih baik? Silakan Bu. Ya, mungkin karena tugas saya saat ini di BKPSDM ya Pak Endra, lebih ke BKPSDM saja dulu lah, nggak kemana-mana dulu. Jadi ya dengan kondisi seperti ini dengan adanya pandemi sebenarnya kita juga harus mengambil pelajaran ya, mengambil hikmah. Ya salah satunya adalah layanan online nih, layanan digital. Ya, jadi ini benar-benar saat ini kita didorong untuk melakukan itu. Ya, layanan digital. Kita di BKPSDM juga sudah berupaya itu. Jadi layanan-layanan yang konvensional yang dulu kalau mau mengajukan ya berbagai layanan lah, mungkin kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala dan semuanya ini ya masih saat ini sebagian sudah paperless ya, sudah mulai lewat berkas
berkas digital, tapi Iya. sebagian masih ada berkas fisik. Nah itu kedepannya nanti ya betul-betul sudah berkas digital saja. Jadi Ibu ngebayangin pengelolaan SDM ke depan itu nggak perlu lagi datang ke BKP SDM Betul. kalau nggak perlu banget ya Bu ya. Betul gitu, Terus Pak nggak Hendra. perlu ngumpulin berkas-berkas Betul. lagi Bu ya. Nah, ini Karena capek juga ya Bu ya. Betul. Jadi data kita perkuat nih ya, database kita ya, semua data pegawai kita harus data yang akurat. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi kayak misalnya kenaikan pangkat sebenarnya kan data yang kita belum punya SKP. Iya. Gitu kan. Ya udah itu aja. SKP. Iya. Apa tuh Bu? Sasaran kinerja pegawai, SKP. Jadi setiap tahun ini sebagai pegawai kan kita harus membuat SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Itu salah satu persyaratan nanti ketika naik pangkat, SKP 2 tahun terakhir harus dilampirkan. Kalau berkas-berkas lain, berkas CPNS, ya SK CPNS, SK PNS, SK terakhir, SK jabatan, itu kan sebenarnya sudah kita punya nih ya. Ya tinggal yang memang data-data terbaru yang dipunyai oleh pegawai yang memang kita belum punya. Jadi kedepannya harapannya sih seperti itu nih. Jadi data kita sudah rapi, sudah akurat ya, dan nanti semuanya tinggal ya secara digital aja gitu. Luar biasa Bu Mari, terima kasih atas kesempatan sudah mau ngobrol dengan kami Ya, sama-sama, Pak di Indra. Ide Podcast. Jadi teman-teman semua, ini menginspirasi kita bahwa bagaimana tadi triknya supaya diterima sebagai calon aparatur sipil negara, juga sama sekali tidak ada bayar-membayar untuk masuk ke sana, gratis Bu ya. Dan masalah penempatan jangan khawatir, misalkan ini anak pejabat di tempat yang basah, ini nggak punya siapa-siapa tempat kering, itu nggak ada seperti Kalau itu. tempat basah nanti kebasahan masuk angin Pak Indra. Masuk angin. Jadi semuanya sudah sesuai dengan regulasi. Betul ya Bu? Baik Bu Mari, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi Bu. Ya, Yang mudah-mudahan. mendengar, menonton, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi. Ya. Dan buat teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Dan terakhir, pantengin terus Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lu? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?